warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat belajar ya. Perkenalkan, saya Agustina Kelly Suratdoni. Dan hari ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia yang sangat seru dan menarik, yaitu tentang teks narasi cerpen. Pasti kalian semua sudah pernah membaca cerita pendek kan? Baik itu cerita di buku pelajaran, majalah, koran, maupun bacaan di internet. Nah, dalam video ini kita akan membedah secara lengkap mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, unsur kebahasaan, hingga contohnya. Yuk, kita simak bersama-sama. Sebelum masuk ke hal yang lebih mendalam, mari kita pahami dulu apa itu cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Sesuai namanya, cerpen merupakan karya sastra berbentuk cerita rekaan yang ditulis secara pendek, padat, dan langsung pada tujuannya. Cerita ini menceritakan kisah kehidupan manusia dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya. Lalu, apa saja ciri-ciri utamanya? Pertama, cerpen cukup pendek sehingga bisa dibaca dalam sekali duduk, yaitu sekitar 10-30 menit saja. Kedua, jumlah katanya biasanya berkisar antara 500 hingga 10.000 kata. Ketiga, cerpen hanya memiliki satu alur cerita utama dan masalah yang diangkat tidak terlalu rumit. Dan yang terakhir, jumlah tokoh yang diceritakan terbatas dan tidak mengalami perkembangan watak yang terlalu drastis seperti pada novel. Sama seperti jenis teks lainnya, cerpen juga memiliki struktur penyusunan agar ceritanya menjadi runtut, indah, dan mudah dipahami pembaca. Ada 4 bagian utama struktur cerpen, yaitu 1. Orientasi. Ini adalah bagian pembuka cerita. Di sini penulis memperkenalkan siapa saja tokohnya, di mana tempat kejadiannya, kapan waktunya, dan bagaimana suasana awal ceritanya. Tujuannya agar kita sebagai pembaca jadi kenal dan paham dengan latar belakang cerita. 2. Komplikasi. Bagian ini adalah bagian inti cerita. Di sini masalah atau konflik mulai muncul, berkembang, dan semakin memuncak hingga mencapai titik tertinggi yang disebut dengan klimaks. Bagian inilah yang biasanya membuat kita penasaran dan ingin terus membaca hingga selesai. 3. Resolusi. Setelah masalah mencapai puncaknya, pasti ada jalan keluarnya, kan? Nah, bagian resolusi adalah bagian di mana masalah mulai dipecahkan, mereda, atau tokoh utama menemukan penyelesaian dari masalah yang dihadapinya. Suasana cerita di bagian ini biasanya mulai menjadi lebih tenang. 4. Koda. Ini adalah bagian penutup cerita. Di dalamnya biasanya berisi perubahan yang dialami tokoh setelah mengalami kejadian tersebut atau kesimpulan dari kisahnya. Seringkali bagian ini juga mengandung pesan moral atau pelajaran berharga yang bisa kita ambil sebagai pembaca. Selanjutnya, unsur kebahasaan cerpen. Berikut adalah poin-poin utamanya. 1. Menggunakan kata keterangan waktu dan tempat, misalnya, pada suatu hari, di sebuah desa, keesokan paginya, di tepi sungai. 2. Menggunakan kata sambung penanda urutan waktu, seperti kemudian, setelah itu, lalu, selanjutnya. 3. Menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan tokoh atau suasana. Contohnya, rajin, sombong, sejuk, gelap, indah. 4. Menggunakan kalimat langsung, yaitu kalimat percakapan yang ditandai dengan tanda kutip 2. Contohnya, terima kasih ya, nak, kata ibu. 5. Menggunakan kata kerja tindakan yang menunjukkan aktivitas fisik tokoh, misalnya berlari, menulis, memukul, duduk.
Dan yang terakhir, menggunakan kata ganti orang, seperti aku, dia, ia, mereka, kami, dan kita. Agar pemahaman kalian semakin lengkap, mari kita lihat contoh cerpen pendek berjudul Sepatu Baru untuk Ayah, beserta analisis strukturnya. Bayu tinggal di sebuah desa kecil bersama ayah dan ibunya. Setiap pagi, ayah bekerja sebagai buruh tani di sawah milik tetangga. Kehidupan mereka sederhana, tetapi penuh kasih sayang. Pada suatu hari, Bayu melihat ayah duduk di teras rumah sambil memperhatikan sepatu lamanya yang sudah usang. Bagian ini merupakan orientasi, karena di sini kita diperkenalkan dengan tokoh Bayu, ayah, dan ibu, serta latar tempat dan suasana awal cerita. Sepertinya ayah harus membeli sepatu baru, kata ayah pelan. Bayu merasa sedih melihat keadaan itu. Ia ingin membantu ayah, tetapi tabungannya belum cukup. Sejak saat itu, Bayu mulai bekerja membantu Pak Rudi membersihkan kebun sepulang sekolah. Hari demi hari berlalu, tubuh Bayu mulai terasa lelah. Bahkan suatu hari ia hampir menyerah karena uang yang terkumpul masih sedikit. Namun, Bayu tetap berusaha demi membahagiakan ayahnya. Bagian panjang di sini adalah komplikasi. Kita bisa melihat bahwa masalah mulai muncul saat ayah mengeluhkan sepatunya yang rusak, lalu Bayu bertekad membelinya namun terkendala biaya. Hingga ia bekerja keras dan hampir menyerah karena kelelahan. Ini adalah bagian konflik hingga klimaks cerita. Setelah beberapa minggu, akhirnya uang Bayu cukup untuk membeli sepatu baru. Dengan wajah bahagia, ia memberikan sepatu itu kepada ayah pada malam hari. Ayah teringat sejenak lalu memeluk Bayu dengan haru. "Terima kasih, Nak. Ayah bangga padamu," ucap ayah sambil tersenyum. Bagian ini adalah resolusi. Masalah terselesaikan ketika Bayu berhasil mengumpulkan uang, membeli sepatu, dan memberikannya kepada ayah dengan penuh rasa bahagia. Bayu merasa sangat bahagia karena bisa membantu ayahnya. Ia belajar bahwa kasih sayang dan kerja keras akan selalu membawa kebahagiaan bagi orang yang kita cintai. Dan yang terakhir, ini adalah koda. Berisi kesimpulan dan pesan moral bahwa kasih sayang serta usaha tulus akan membawa kebahagiaan bagi orang yang kita cintai. Analisis unsur kebahasaan 1. Kata keterangan waktu. Pada suatu hari yang sakit, hari demi hari, setelah beberapa minggu, pada malam hari. 2. Kata sifat. Sederhana, usang, lelah, bahagia. 3. Kalimat langsung. Sepertinya ayah harus membeli sepatu baru, kata ayah. "Terima kasih, Nak. Ayah bangga padamu," ucap ayah. Sekarang saatnya menguji pemahaman kalian lewat latihan soal singkat. Siapkan pensil dan kertasnya ya. Soal nomor 1, bagian struktur cerpen yang berisi pengenalan tokoh dan latar disebut A. Komplikasi, B. Orientasi, C. Resolusi, D. Koda. Coba pikirkan, jawaban yang mana ya? Baik, jawaban yang benar adalah B. Orientasi. Bagus sekali. Soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri cerpen adalah A. Bisa dibaca dalam sekali duduk, B. Memiliki alur cerita yang rumit dan banyak, C. Jumlah kata antara 500 sampai 10,000 kata, D. Tokoh yang diceritakan jumlahnya terbatas. Silakan dijawab. Jawabannya adalah B. Memiliki alur cerita yang rumit dan banyak. Karena ingat ya, cerpen hanya memiliki satu alur cerita saja. Soal nomor 3,
Kalimat berikut yang merupakan kalimat langsung adalah, A. Ibu berkata bahwa ia akan pergi ke pasar. B. Bayu merasa senang melihat ayahnya tersenyum. C. Terima kasih nak, kata ayah dengan lembut. D. Pada sore hari mereka duduk bersama di beranda. Ayo jawab. Tepat sekali. Jawabannya adalah C, karena menggunakan tanda kutip 2. Wah, hebat sekali kalian bisa menjawab soal-soal tadi. Itu tandanya kalian sudah paham betul materi mengenai teks narasi cerpen ini. Ingatlah, dengan memahami struktur dan kaidah kebahasaannya, kalian tidak hanya pandai membaca dan menganalisis cerita, tapi juga sudah memiliki bekal untuk mulai menulis karya cerita kalian sendiri loh. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk terus belajar, membaca, dan berkreasi ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.